mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya untuk keluarga Bapak Mayor Dambaru oleh karena ditinggalkan oleh orang yang terkasih, almarhumah Ibu Mayor Turia Dambaru dari tengah-tengah kita. Kita berdoa agar keluarga Bapak Mayor akan terus dikuatkan, terus dihiburkan. Secara khusus bagi rencana, kita terus doakan bagi rencana perjalanan bagi anak terkasih bersama menantu dan cucu yang akan merencanakan ke Bandung dari Palu. Kita berdoa agar semua ditolong oleh Tuhan dan boleh berkumpul bersama-sama kita di tempat ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Tempat ini kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat dari Manado yang ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyambut dan mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dalam ibadah ini, dan kita boleh melihat keagungan Tuhan di dalam kehidupan kita manusia. Ibadah akan pimpin Nyonya Kapten Yanita Supriyanto. Saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan kor penyembah Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Setelah itu Kapten Supriyanto akan berdoa. Di tengah-tengah duka cita yang kami alami di Koruf 3 Bandung ini, kami tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami, karena sungguh besar ajaib kuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengundang Engkau hadir dalam ruangan ini, dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Apa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami yang mengambil bagian pada pagi hari dikuduskan oleh Tuhan, dan kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk.
Kita bersama-sama menyanyi nyanyian nomor 52.
kami dan juga pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa hanya dekat Tuhan kami boleh merasakan bagaimana kekuatan, pertolongan, anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari yang kami jalani, kami semakin dekat dan dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya kepada Engkau kami boleh merasakan kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, kuatkan kami, dan ajarkan kami untuk melihat bahwa keajaiban Tuhan terus terjadi dalam hidup kami. Sekalipun mungkin Tuhan, ajaibnya kuasa-Mu yang kami rasakan, kami lihat, kami nikmati dalam hidup ini tidak seperti yang kami bayangkan. Tetapi ajar kepada kami untuk tunduk kepada kehendak-Mu, untuk selalu melihat bahwa dalam segala sesuatu yang kami alami, yang kami rasakan, kami tidak sendiri. Sebab di sana ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan. Secara khusus bagi keluarga besar, Mayor dan Baru, kami percaya bahwa penghiburan yang sejati Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berterima kasih Tuhan karena keluarga dari Semarang juga boleh tiba dengan selamat, dan kami tahu semua diatur oleh Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, firman yang akan menuntun dan mengarahkan kami. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami masing-masing, biarlah mengarahkan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman. Berkati hamba-Mu, Kapten Supriyanto yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan menolong, sehingga hamba-Mu boleh berbicara, menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau sambut firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Saudara yang berkati oleh Tuhan dalam ibadah ini, bagian firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8 menjadi nasi perenungan kita pada pagi hari ini. Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ketiga dan sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ucapan syukur dan doa. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi. Bagi kami, kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saudara berkati oleh Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini, saya mengambil tema perenungan kita pada pagi hari ini, Kristus satu-satunya pengharapan kita. Kristus satu-satunya pengharapan kita. Pada hari ini kita merenungkan sosok Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
yang menjadikan satu-satunya pengharapan bagi umat manusia dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan keputusasaan ini. Kristus menawarkan pada kita jalan menuju keselamatan, damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Dan hanya Dialah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kita. Pengharapan yang telah teruji di dalam kehidupan setiap umat manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini ada beberapa alasan mengapa Kristus adalah satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Dalam Roma 3 ayat 23, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia telah jatuh dalam dosa dan Allah telah meninggalkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Dan upah dosa ialah maut. Dan tidak seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri dari hukuman dan yang kekal itu. Kita kehilangan pengharapan dan diasingkan dari hadapan Allah. Namun oleh kasih karunia Allah telah membenarkan kita dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya pendamaian yang telah ditentukan Allah bagi setiap orang yang berdosa dan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara yang berkati oleh Tuhan, seperti dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6 menyatakan bahwa hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk datang kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesuslah jalan kebenaran. Hanya Yesuslah jalan menuju ke rumah Bapa. Oleh itu mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita mempercayai Allah dengan hati yang penuh pengharapan, penuh penyerahan kepada Tuhan, agar kehidupan kita memiliki pengharapan yang sungguh di hadapan Allah. Karena Kristus memberikan jaminan bahwa kita bisa atau diperdamaikan dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena itu maka kita hidup dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia memberikan jaminan yang pasti bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Itu hal yang pertama, mengapa Kristus adalah satu-satunya pengharapan bagi umat manusia. Hal yang kedua, saudara yang berkati oleh Tuhan, Kristus adalah satu-satunya harapan dalam memenuhi segala kebutuhan manusia. Kebutuhan jiwa, kebutuhan roh tubuh kita ada dalam tangan Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan kita yang letih lesu dan mempunyai beban yang berat, kita perlu datang kepada Yesus Kristus karena Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap yang datang dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus. Saudara berkati oleh Tuhan, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita yang tidak Tuhan sanggup pulihkan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau datang dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, membawa keletihan kita, membawa pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam Yesus ada jaminan kepada kita bahwa kita akan mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kepada Yesus marilah kita menyerahkan hidup kita, persoalan kita, bahkan duka cita yang seperti kita alami pada saat ini. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan, karena di dalam Kristus ada kelegaan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hal yang ketiga, Kristus adalah satu-satunya harapan bagi masalah kekekalan. Kristus adalah satu-satunya harapan bagi masalah kekekalan. Harapan akan kedatangan Yesus kembali dalam Yohanes pasal 14 ayat ketiga. Kedatangan Yesus kembali membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, supaya di tempat di mana Dia berada, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus juga ada bersama-sama dengan Dia. Saudara berkata oleh Tuhan, kita menantikan kedatangan Kristus.
yang dia mengatakan dia kembali kepada Bapa. Dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya, dan dia datang kembali kepada kita untuk membawa kita kembali bersama-sama dengan dia di surga yang kekal. Pengharapan yang kedua dari kekekalan adalah harapan akan kebangkitan orang mati. Tuhan telah mematahkan kuasa maut dan menetapkan hidup yang kekal dan membuat tubuh kita menjadi tidak binasa. Saudara berkata, kematian tidak menjadi suatu ketakutan lagi bagi setiap orang yang percaya. Kematian tidak menjadi suatu harapan yang kelam bagi kita yang percaya kepada Tuhan, karena kematian adalah awal di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kematian adalah akhir hidup kita di dunia, namun kematian adalah di mana kita awal menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Asalkan kita mau mengerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena memang inilah akhir hidup kita di dunia. Inilah tempat kita terakhir di dunia, namun bukan akhir dari segalanya. Karena kematian menjadi titik awal di mana kita hidup bersama dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh almarhumah Ibu Mayor Turia Dambaru. Dia telah mengakhiri pertandingannya di dunia ini dengan setia. Dia telah menyatakan imannya yang sungguh. Dia telah melakukan pelayanan yang sangat luar biasa. Saudara berkata oleh Tuhan, sebenarnya kalau secara kedaminan saya tidak siap untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena saudara kami mendapat tugas rangkap di tempat ini. Orang tua kami inilah yang memperhatikan kehidupan kami. Setiap kami datang, dia selalu menyampaikan pagi ayat sarapan sama-sama sebelum kita melakukan pelayanan. Dia selalu mengajak kami dan selalu menyediakan makanan siang bagi kami setelah kami melakukan pelayanan. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saudara yang pada hari kemarin saya tidak sanggup meninggalkan ketika di rumah sakit untuk kembali itu karena beberapa hal yang harus disiapkan juga untuk ibadah hari kemarin dan hari ini, sehingga dengan terpaksa saya harus meninggalkan orang tua kami di rumah sakit lalu persiapan segala sesuatu di tempat ini, karena suatu harapan ketika rumah sakit telah mengambil tindakan untuk pencucian darah. Harapan saya bahwa orang tua kami akan baik, sehingga setiap kali Roland datang ke tempat ini saya selalu bertanya bagaimana keadaan ibu. Saya berkata oleh Tuhan, kenangan bersama dengan ibu sangat luar biasa. Walaupun singkat kami di tempat ini, berapa bulan kami di tempat ini, saya menganggap ibu sebagai ibu kandung saya sendiri, sehingga saya menyatakan bahwa sebenarnya secara kedagingan saya tidak siap menyampaikan firman Tuhan. Tapi oleh karena pertolongan kuasa oleh Kudus Tuhan dan pengharapan kita di dalam Kristus yang telah menguatkan saya pada pagi hari ini untuk berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kembali menguatkan kita, yang kita percaya juga memberikan kekuatan kepada keluarga besar bahwa almarhumah yang kita kasihi sudah ada bersama dengan Tuhan. Saudara berkati oleh Tuhan, pada akhir firman Tuhan ini, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita menaruh pengharapan kita yang sungguh ke dalam Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kita. Yang pertama, harapan untuk memperoleh keselamatan yang kekal, dan yang kedua, harapan dalam memenuhi segala kebutuhan kita, dan yang ketiga, harapan bagi masalah-masalah kekal. Yang pertama, Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita di surga yang kekal, dan yang kedua, maut telah dikalahkan oleh Tuhan, sehingga sengat maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita orang-orang yang percaya. Tuhan kiranya memberkati kita dan menolong kita melalui firman Tuhan. Jadikan Kristus
Kristus adalah satu-satunya pengharapan kehidupan kita umat manusia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ia kembali mengajarkan kami, Ia kembali mengingatkan kami, Ia kembali menasihati kami bahwa Kristus adalah satu-satunya pengharapan kami di dalam dunia ini. Karena setiap masalah yang kami hadapi di dunia, jawabannya adalah di dalam Kristus. Bapa di surga, dari tempat ini ya Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menolong kami, kiranya Tuhan terus memberikan pengharapan kepada kami bahwa Kristus adalah pengharapan di dalam kami. Hamba berdoa ya Tuhan bagi orang tua kami yang mengalami duka cita pada saat ini. Terus kami berdoa bagi orang tua kami pemain yang baru. Tuhan terus berikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Berikan penghiburan kepadanya. Kami juga berdoa bagi adik kami, adik yang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan juga berikan kekuatan penghiburan sejati kepada mereka ya Tuhan. Secara khusus perjalanan bagi Letnan Ica bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak dari Sulawesi Tengah ke tempat ini ya Tuhan. Baik perjalanan mereka dari tempat pelayanan mereka di pedalaman Sulawesi Tengah untuk menuju ke Palu, perjalanan penerbangan mereka dari Palu ke Jakarta, bahkan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kelancaran sehingga semuanya boleh tiba di tempat ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan secara khusus Tuhan berikan kekuatan iman, ketenangan kepada mereka dalam menjalani perjalanan ini ya Tuhan. Bapa di surga, ampuni hamba-Mu ya Tuhan, dan semua keterbatasan kekurangan hamba dalam mereka firman pada pagi hari ini. Hamba berdoa biar kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjadi pengharapan kami akan terus memberikan dan memeteraikan firman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam terus hamba berdoa. Amin. Kita akan memberi persembahan kita. Kita akan menyanyi nyanyian nomor 10. Nomor 10 akan kita nyanyikan. Kita akan memberi persembahan.
Tuhan kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia di pagi hari ini Tuhan. Kami tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini berkat penyertaan Tuhan selalu kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Dan saat ini ketika kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan akan memberkati. Terlebih persembahan hidup kami ya Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa menolong kami menjalani kehidupan kami yang ada dalam dunia ini. Tuhan beri kami kekuatan iman, pengharapan yang teguh hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk janji yang senantiasa memberikan kepada kami keyakinan Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga yang kekal. Dan saat ini Tuhan, kami terus berdoa bagi keluarga kami yang saat ini berduka cita, keluarga besar Mayor dan Baru. Tuhan memberkati dan memberi penghiburan. Saat ini juga Tuhan kami terima bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tidak sempat hadir beribadah bersama dengan kami. Mereka yang terhalang karena keberadaan mereka, mereka yang terhalang karena sakit yang mereka derita. Tuhan beri penghiburan jamaah dan sembuhkan mereka. Apabila ada tantangan dalam hidup mereka yang menghalangi mereka untuk datang beribadah, Tuhan beri kelegaan kepada mereka. Jalan keluar yang asalnya daripada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan dalam ibadah-ibadah yang berhubungan dengan duka cita kami saat ini akan didahului oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil bagian pelayanan. Semua acara yang disiapkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu. Terimalah persembahan hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman kegiatan Selama karya datang untuk 5 April hari Jumat pukul 4 sore ada ibadah persekutuan komunitas. Pemimpin acara dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Letnan Kolonel DBKP dengan ayat Mas Gentar. Kemudian pukul 7 malam ibadah gerakan pembawa Sulu. Pemimpin acara dibawakan oleh Saudara Fernando Tenu dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Kapten Supriyanto. Kemudian Sabtu 17 April jam 5:30 pagi pada 2 pagi dibawakan oleh Ibu Mayor Marina Sibarani dan sore harinya ada latihan musik oleh tim musik. Kemudian 28 April hari Minggu jam 6:20 ibadah Kristiani PSTW. Pemimpin acara firman Tuhan akan diumumkan menyusul kemudian pukul 8 ibadah kesucian di Kota 3 Bandung, khotbah ibadah dibawakan oleh Saudari Maya. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Letnan Kolonel Erik dan Ibu Dewi KP. Kemudian musik keyboard Letnan Zen, kemudian bass kandidat Ovan, gitar Saudara Fian dan drum Saudara Dean, singer Saudara Mayang dan Saudara Evin, kemudian kolektan Saudara Kesia dan Saudara Noi, multimedia Saudara Tony dan Tuku, tambori Saudari Evi, Saudari Dinda, Saudari Denita dan Saudari Yolanda. Kemudian sekolah minggu GSM Iren, YMP Bayu, GSM Nando, GSM Putu dan YMP Patar. PKP akan dibawakan oleh Bapak Kapten Supriyanto. Minggu untuk minggu depan yang akan mencari dana dicari oleh Suan kaum wanita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 29 April kepada Ibu Putri Hana Gavia Sagala. Kemudian 1 Mei untuk Saudari Mei Tabusu.
satu minggu yang akan kita doakan ke depan. Yang pertama saudara Natalia Subur, kemudian saudari Rina Winter, kemudian saudari Satri, saudari Tina Manurung, kemudian saudari Loce Lodge, kemudian saudari Magdalena Lodge, dan saudari Jessica Yali. Demikian pengumuman, dan untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu bisa melihat pengumuman di acara Koptiga Bandung. Pengumuman lebih lanjut akan diinformasikan oleh Bapak Kapten Supriyanto. Terima kasih. Saudara, pengumuman selanjutnya untuk ibadah penghiburan malam kedua sebentar sore jam 6 pagi yang akan ya 6 sore ya ibadah malam penghiburan kedua akan dilaksanakan jam 6 sore yang akan bagian kami, dan ibadah selanjutnya nanti akan diumumkan pada ibadah sebentar malam setelah ibadah penghiburan kedua untuk ibadah selanjutnya dari Ibu almarhumah Maya Turiana Baru. Itu kami akan usahakan sehingga kami bisa menyiapkan Zoom-nya sehingga juga di saudara kita yang lain yang tidak bisa hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung untuk malam-malam penghiburan sampai pada segala acara yang dilakukan untuk almarhumah kita dan penghormatan untuk almarhumah kita akan bisa menghadirinya. Itu yang kami dapat sampaikan pada pagi hari ini. Untuk PKP sekolah minggu untuk hari ini ditiadakan. Kita akan nanti minggu depan baru kita akan ibadah sekolah minggu dan ibadah PKP. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada akhir ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah boleh berjalan, sebagai sesama Ekorof Bapak Bayu dan juga akhir dari Bapak Philips yang mendapat karunia Tuhan di usia yang sudah tambahkan kalau mereka sudah di hari-hari yang mereka sudah jalani di minggu ini. Kami terus berdoa Allah yang sama akan terus melanjutkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, rumah tangga pribadi, keluarga, pekerjaan mereka, bahkan setiap yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, Tuhan kiranya memberkati kami masing-masing, menolong kami dan menyertai kami ketika kami melakukan perjalanan dan kembali ke rumah. Kami percaya penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga rahmat Yesus Kristus, pengasihan Bapa, penghiburan Roh Kudus akan selalu menghiburkan kita, menyertai kita, bahkan menolong kita mulai jam ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.